Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan memulai pembelajaran kita, melanjutkan yang kemarin ya. Pertemuan pertama kita membahas banyak tentang kristal, kemudian pertemuan berikutnya kita membahas tentang defek kristal. Nah, hari ini kita akan fokus membahas tentang sintesis material dan macam-macam metode yang bisa digunakan untuk membuat atau mensintesis suatu material dengan sifat atau karakter-karakter yang diinginkan oleh peneliti. Mungkin untuk Anda ya, karena mungkin tesis Anda tidak berkecimpung di bagian itu, passion untuk meneliti ke arah sana mungkin kecil, tapi saya yakin dengan mempelajari hal ini akan ada khazanah baru yang membuka cakrawala kita ketika Anda nanti misalnya ya mengajar di SMA atau menjadi kepala sekolah di SMA atau mengajar S1, maka informasi-informasi tentang sintesis material ini cukup bermanfaat. Karena apa? Karena di dalam pembelajaran kimia pun material itu menjadi objek ya. Material itu menjadi objek sehingga kemampuan Anda untuk menjelaskan hal-hal yang terkait sintesis atau karakter-karakter material itu akan membuat siswa Anda atau mahasiswa Anda nanti akan lebih kaya dan lebih kreatif dalam membuat suatu rancangan-rancangan percobaan. Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai, Bu Ulfa akan share screen. Ya, semoga terlihat ya. Oke. Bu Ulfa matikan dulu biar lebih luas. Ya. Ya. Ya, jadi Bu Ulfa fokus ke metode sintesis material anorganik, bukan material organik. Karena apa? Karena memang material itu lebih identik ke kekimiaan organik ya, penyusun-penyusunnya. Dan material yang kita bahas mulai kristal, defek kristal itu rata-rata fasenya fase padatan. Ya, fase padatan itu lebih gampang dipelajari karena posisi atom itu selalu tetap ya. Posisi atom itu selalu tetap, berbeda dengan fase cair yang ada di material organik ya, yang dia lebih mengikuti wadahnya, lebih mengikuti ruang yang dia tempati. Kemudian dia tidak stabil ya di suhu ruang ya. Kadang-kadang ada material yang terlalu volatil ya, sehingga sulit untuk dipelajari perlahan-lahan ya. Meskipun memiliki kelebihan-kelebihan yang berbeda dengan material anorganik. Jadi Bu Ulfa fokuskan ke metode sintesis material anorganik dengan pertimbangan memang lebih gampang untuk diamati secara kasat mata. Nah, metode pertama yang paling banyak, jadi munculnya metode Sol-Gel ini itu sebenarnya berawal dari perkembangan nanomaterial atau nanoteknologi. Jadi nanomaterial itu apa atau nanoteknologi itu apa? Jadi nano itu dari nanomaterial ya, berasal dari kata nano, yaitu ukuran yang sangat kecil ya. Ukurannya sangat kecil, yaitu 1/1 miliar meter ya. Atau kalau Anda agar lebih mudah membayangkan, diameter rambut Anda itu dibagi menjadi 50.000, maka kita bisa menemukan 10 nano. Jadi diameter rambut Anda dibagi 50.000 itu setara dengan 10 nano. Ya, jadi begitu kecilnya, sehingga dalam proses pembuatan material nano atau nanomaterial atau dalam pengkajian nanoteknologi, nanti ada dua
metode pendekatan. Jadi bukan metode tapi pendekatan, yaitu pendekatan bottom up dan pendekatan top down. Ya, yang S1-nya kuliah unsur dengan Bu Ulfa pasti mendapatkan penjelasan ini. Jadi pendekatan ini dibagi dua besar tadi ya, top down dan metode bottom up. Yang dua-duanya arahnya untuk mendapatkan nanomaterial. Saya bahas yang bottom up dulu. Bottom up itu metode membuat nanomaterial di mana kita ya merangkai molekul-molekul kecil menjadi ukuran nano. Ya, molekul-molekul kecil. Jadi mungkin gampangannya dari sumber material. Misalkan silika, sumber materialnya apa? Sumber material silika berarti kita bisa pakai senyawa kompleks atau garam, yaitu tetraetil ortosilikat misalkan. Ya, dari molekul-molekul itu dicampurkan air, dicampurkan etanol, kemudian kita panaskan, kemudian kita oven, ya, kemudian kita mendapatkan partikel-partikel berukuran nano. Itu namanya bottom up, ya, bottom up. Jadi merangkai atau melakukan proses rearrangement atau tata ulang dari molekul-molekul prekursor. Saya lebih suka menyebut prekursor daripada sumber ya. Kalau sumber itu seperti sumber silika dari mana? Dari pantai. Ya, sumber silika kan memang dari pantai yang banyak ya. Ini prekursor atau prekursor. Prekursor itu ya bahan mentah ya, bahan mentahnya, molekul mentahnya gitu. Jadi molekul mentah ini dirangkai dalam suatu metode tertentu, kemudian menghasilkan partikel berukuran nano. Nah, partikel berukuran nano tadi meskipun saya jelaskan bahwa ukurannya spesifik di nano, tapi para peneliti bersepakat bahwa yang benar-benar dikatakan material nano atau nanomaterial itu punya range antara 2 hingga 50 nanometer. Jadi kalau di bawah 2 nano itu bukan nanomaterial lagi, tapi tergolong material-material mikro. Tapi kalau 2 sampai 50 nano tergolong benar-benar pure nanomaterial. Yang di atas 50 nano tergolong makro, ya, senyawa makro. Jadi di atas 50 nano itu sudah tergolong makro material. Gitu. Nah, tadi kembali ke bottom up, pemanfaatan material prekursor, ya, material molekul mentah, kemudian dilakukan suatu proses sintesis sehingga menghasilkan nanomaterial. Nah, salah satu cabang dari bottom up itu adalah metode Sol Gel. Ya, ini metode Sol Gel. Apa yang disebut Sol Gel? Ya, pertama dia memenuhi syarat masuk dalam pendekatan bottom up karena melibatkan prekursor, ya, melibatkan molekul mentah, ya, molekul mentah. Ya. Kenapa disebut sol gel? Ya, karena ada fase sol, ya, di mana ada partikel-partikel mikro yang terdispersi atau masuk ke dalam cairan. Ya, kemudian ada juga material gel. Ya, kalau sol itu lebih bening, lebih cair, ya, tapi isinya sudah campuran molekul prekursor yang sudah terdispersi ke cairan. Misalkan saya mau buat silika, saya punya tetraetil ortosilikat, dia partikel mikroskopik. Tetraetil ortosilikat saya dispersikan ke air, sehingga menjadi bening seperti larutan gula, tapi tidak sebening air, jadi sudah membentuk sol. Kemudian sol ini akan tumbuh, ya, menjadi tatanan ulang material atau molekul yang lebih besar menjadi fase makroskopik, yaitu gel. Ya, seperti gel, seperti lem gitu ya, seperti lem, tapi dia masih mengandung cairan yang lumayan banyak. Saat cairannya menguap, nanti yang tertinggal itu material yang lebih keras. Ya, fase menguapnya biasanya ada dua. Nanti fase menguap dengan oven, ya, suhu 100 untuk mengurangi cairannya. Nanti ada juga fase dekomposisi, di mana suhu yang dilibatkan sudah lebih tinggi lagi. Ya.
Misalkan silika tadi, silika dicairkan bening, kemudian prosesnya dilanjutkan menjadi gel. Ya, ketika gel ini sudah jadi, kemudian di oven. Ya, setelah di oven menguap, dia masih padatan tapi padatan lembek gitu ya, padatan lembek. Kemudian kita kalsinasi atau furnace. Ya. Pada suhu 500 derajat, semua molekul organik lepas, kemudian yang tertinggal hanya silika yang keras ya, silika yang keras atau silika padat. Seperti itu. Jadi metode sel ini cukup sukses ya, karena memang proses partikel-partikel molekul mentah ketika dia terdispersi ke cairan itu dia mengalami penataan ulang. Ya, mengalami penataan ulang. Biasanya kalau dia dibantu oleh surfaktan, maka penataan ulangnya lebih bagus lagi membentuk suatu bentuk mikroskopik tertentu. Ya. Setelah itu dilanjutkan ke gel dan lain sebagainya, nanti dia bisa menghasilkan material bahkan yang levelnya level kristalin. Ya, jadi kuarsa atau kuarsa yang lebih tinggi tingkatnya, kristalinitasnya biasanya dia menggunakan proses sol gel untuk melakukan penataan ulang molekul mentah silika menjadi molekul silika yang lebih teratur secara mikroskopik. Jadi kalau saya mengatakan teratur itu bukan berarti kita melihat kaca teratur gitu, enggak, tapi dilihat secara mikroskopik. Jadi dilihat pada skala nano. Apakah pada skala nano itu ukurannya teratur, bentuknya teratur, baru itu kalau dalam bahasa material baru disebut material teratur atau order material. Sedangkan kalau tidak teratur namanya disorder material. Kenapa tidak menggunakan istilah kristalin dan amorf, Bu? Karena seperti ini, kalau material amorf kadang-kadang dia ada yang sifatnya order, ya, amorf tidak kristalin sekali tapi susunannya dia teratur. Ada. Saya termasuk salah satu peneliti yang meneliti tentang itu, jadi membuat material-material amorf tapi teratur. Keteraturannya memang di bawahnya kristalin, tapi dia teratur, ya bisa kita atur ya atom-atom penyusunnya sehingga mirip seperti kristal tapi masih ada ruang-ruangan kosong sehingga dia kategorinya masih sangat amorf, cirinya nanti luas permukaannya tinggi. Itu metode sol gel. Ini salah satu contoh ya, membuat sol gel dengan prekursor ZNO ini yang saya katakan tadi. Ketika membuat proses sol gel untuk membuat nanomaterial, ini salah satu contoh di jurnal ya. Yang dinamakan prekursor itu yang ini, zinc asetat dihidrat. Ini molekul prekursor. Ya, molekul prekursor di mana ada atom atau ion logam yang kita tuju, kemudian dia biasanya berbentuk garam, ya. Bentuk garam di mana dia ada sisi organik yaitu asetat dan dihidratnya. Ini nanti dilarutkan di dietilen glikol. Ya. Ini namanya fase terdispersi. Ya, fase jadi molekul-molekul prekursor dilarutkan ya sehingga membentuk sol. Ya, dilarutkan ke dietilen glikol. Kemudian ketika mulai dipanaskan, barulah dia mulai membentuk gel, ya, dari sol ke gel. Nanti ketika ditambahkan terus, diaduk cepat, dipanaskan sampai menjadi homogen. Nah, yang homogennya ini biasanya sudah mulai ada kekentalan-kekentalan tertentu, ya, yang menunjukkan gelnya memang sudah terbentuk. Kemudian kalau diikuti dengan pengeringan dan dikalsinasi, kita akan mendapatkan seng oksida berwarna putih. Ya, selanjutnya nanti bisa dikarakterisasi dengan SRD biasanya atau SIM, SRD untuk menunjukkan apakah dia benar-benar zinc atau ZNO atau ada tambahan yang lain. Kadang-kadang memang karbon dari gugus organik itu kadang-kadang ikut juga. Itu kadang-kadang ikut kalau dekomposisinya tidak sempurna. Ya, pernah mahasiswa saya mengkalsin, misalkan dia karena nggak tahu lampu mati, ya dia mengkalsin setengah jadi, belum sampai 600 derajat, dia kira sudah 600 derajat. Akhirnya zincnya itu ada campuran antara zinc, Zn, oksigen, dan karbon. Ya,
karena sebagian kecil karbon dari asetatnya itu tidak pergi atau tidak hilang atau tidak terdekomposisi, tapi terikat di ZN. Nah, ini perkembangan metode sintesis ya. Mulai tahun 45 itu sebenarnya Abelman sudah mulai membuat penelitian hasil hidrolisis dari asam silika. Ya, tapi belum sampai menemukan kesol gel ya. Dia hanya menemukan ini hasil kita bisa membuat silika itu dari hasil hidrolisis asam. Ya, jadi prekursor asam dikasih prekursor silika ditambahi asam, nanti dia terhidrolisis. Terhidrolisis artinya airnya hilang, tinggal silikanya. Nah, ini dilanjutkan oleh Berger tahun 1930 ya, cukup jauh waktunya. Dia memperlihatkan bisa kok sol gel itu digunakan untuk melakukan pelapisan oksida pada industri kaca. Jadi kaca itu kita bisa menambahkan lapisan oksida di atasnya ya dengan proses sol gel, sehingga kaca kita bisa memiliki sifat konduktif. Misalkan kalau oksidanya oksida besi berarti bisa memiliki sifat konduktif, magnetik, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan preparasi homogen, sama ini ya, intinya membuat kaca yang terlapisi dengan oksida. Kemudian Schroeder ini mencoba menggunakan titanium butoxide, intinya prekursornya, jadi bukan silika lagi untuk membuat TI, titania. Kemudian ini yang paling besar ya, ini tahun sekitar 45, lab nuklir di USA itu membuat bahan bakar nuklir itu dengan proses sol gel. Dan ini masih dipakai sampai sekarang ya. Masih dipakai sampai sekarang. Iya, hasilnya salah satunya bom Nagasaki dan Hiroshima ya. Itu kalau tidak salah beberapa informasi mengatakan proses yang digunakan untuk memproduksi radioaktivitas ya diawali dengan proses sol gel. Meskipun tidak 100% sol gel ya, karena proses sol gel itu hanya mengawali prekursor, kemudian nanti dilanjutkan dengan penembakan sinar alfa ya, sehingga menghasilkan bom dengan daya ledak yang cukup besar. Kemudian Dislik juga mencoba membuat boron silikat, tidak lagi silika, titanium atau bahan bakar nuklir, tapi boron silikat yang fungsinya cukup banyak ya untuk spare part device ya. Kemudian tahun 2003 diselenggarakan konferensi khusus yang membahas tentang sol gel ya. Kemudian ada juga tahun 93 ini baru kemarin ada jurnal khusus yang membahas sol gel. Ini sudah ditetapkan ya, dan kalau Anda punya penelitian tentang sol gel bisa masuk ke sini, dan kemudian aplikasinya sangat banyak ya, mulai titanium oxide, silika, kemudian aerogel dan lain sebagainya, semuanya menggunakan proses sol gel. Nah, kemudian yang kedua ini metode hidrotermal. Dari kata hidro dan thermal ya, hidro berarti ada air, thermal berarti ada panasnya. Artinya metode ini melibatkan pemanasan reaktan dalam wadah tertutup atau autoclave ya, menggunakan air. Ya, jadi pemanasannya harus tertutup karena apa? Karena nanti ketika tertutup tekanan di dalam wadah itu akan meningkat ya. Jumlah airnya nanti tetap karena tidak ada proses penguapan ya. Kemudian karena tekanan meningkat, nanti pada satu titik mencapai titik didih normal disebut superheated water ya. Ketika mencapai superheated water ini maka ada yang namanya proses aging atau pematangan atom. Jadi dari prekursor misalkan tadi zinc asetat ya, dimasukkan ke autoclave ya. Ketika suhu dinaikkan ya masuk ke suhu 373 atau sekitar 100 derajat atau 100 derajat lebih sedikit gitu. Ini menghasilkan superheated water. Ya, superheated water itu airnya jumlahnya tetap, cairannya tetap, tapi dia sudah berada di atas titik didihnya. Ketika di atas titik didihnya ini, maka
tekanan akan meningkat sangat cepat ya, tekanan akan meningkat sangat cepat karena meningkat sangat cepat, atom-atom di dalam wadah itu akan, terkompaksi atau terpadatkan. Yang awalnya di zinc asetat itu masih berupa cairan gitu ya, kemudian Zn-Zn-nya akan mengumpul jadi satu, ya mengumpul jadi satu ya, kemudian, setelah proses hidrotermal selesai, setelah kita buka, antara zinc dengan asetat akan terpisah ya. Zinc-nya nanti biasanya mengendap, sengnya itu mengendap di bawah ya, sudah berbentuk putih gitu. Kemudian di atasnya nanti ada cairan. Cairannya itu ya cairan pelarutnya ya dan cairan molekul organik yang lepas dari seng atau zinc. Ya. Proses hidrotermal ini sebenarnya meniru proses alam ya, karena di bumi kita ini di magma itu kan semua bentuk logam dan lain sebagainya itu berbentuk lelehan atau cairan. Ya, lelehan dan cairan ini belum disebut sebagai mineral ketika belum mengalami proses hidrotermal. Yang mendapatkan tekanan dari atas bumi, kemudian di bawahnya ada panas, ya panasnya kan terus-menerus dari atas ditekan gitu. Lama-lama dari magma ini akan muncul mineral-mineral. Ya, mineral ini kadang-kadang muncul ke atas itu karena dorongan ketika gunung meletus ya. Kadang-kadang juga terdorong oleh air ya, kadang-kadang juga terdorong oleh tekanan dari bawah. Sehingga manusia menamakannya nanti tambang, bahan tambang di suatu pertambangan. Ya sebenarnya munculnya seperti itu. Jadi di bawah terjadi hidrotermal, kemudian material yang sudah jadi itu terdorong ke atas karena proses tadi, ada yang alami karena gunung meletus, ada juga yang karena dorongan ya dari bawah dan lain sebagainya. Yang jelas proses hidrotermal itu yang dilakukan di lab itu meniru proses yang ada di alam. Kalau hidrotermal itu sekali membuat mungkin dapatnya 1-2 gram. Coba bayangkan kalau di alam raya itu ya, ada pertambangan besi misalkan itu sampai bertonton. Bisa dibayangkan dapur magma di bawahnya itu betapa besarnya dan betapa panasnya gitu ya. Jadi Allah itu luar biasa membuat membuat ini pembelajaran gitu ya, membuat pembelajaran bahwa kalau di lab kita bisa melakukan yang kayak gitu-gitu, wah di bawah bumi itu Allah itu bisa lebih membuat yang lebih besar lagi. Jadi yang kita lakukan di lab, yang kita lakukan di atas permukaan bumi itu nggak ada apa-apanya gitu. Waktu kita jalan-jalan seperti ini, di bawah sedang terjadi proses hidrotermal. Oke, ini salah satu contoh metode hidrotermal di sintesis kromium dioksida ya. Ini menggunakan oksida kromium 2 ya. Dia ini prekursornya oksida kromium 2 dimasukkan ke autoclave, dipanaskan sampai 400 derajat ya, kemudian oksigen dialirkan selama reaksi ya. Kemudian tekanan parsialnya meningkat sehingga terbentuk kromium dioksida. Ini kebetulan penelitian dosen saya ini yang di UGM. Tidak perlu berpanjang lebar karena intinya seperti itu, Anda bisa membaca. Oh ya, satu lagi tadi ZNO ya di depan tadi menggunakan proses salt gel, ZNO juga bisa menggunakan proses hidrotermal. Nah, di sini tidak menggunakan salt gel karena tidak ada fase salt dan gel yang terbentuk. Jadi hanya ditambahkan NaOH, dimasukkan ke autoclave ya, kemudian dipanaskan sampai melebihi superheated water, kemudian disentrifugasi, dikeringkan, malah tidak pakai kalsinasi ya ini. Kalsinasinya di bawah 220 derajat ini, baru mendapatkan ZNO. Kalau saya di lab itu biasanya saya kombinasi. Saya juga pakai salt gel, artinya prekursor saya nanti mengalami fase sol, mengalami fase gel juga, tapi tidak langsung saya kalsin, tapi saya coba aging agar dia menata ulangnya lebih bagus lagi di autoclave. Jadi pakai proses hidrotermal, gabungan salt gel dengan hidrotermal. Nanti hasilnya memang lebih bagus dan lebih teratur. Metode yang ketiga itu CVT, ya meskipun saya belum pernah menggunakan ini, tapi pernah melihat saja.
di mana proses ini zat padat itu berinteraksi dengan senyawa volatil. Senyawa volatilnya ini sebagai prekursor, ya, sebagai prekursor. Ya, jadi produknya nanti terdeposit di bagian lain dari alat. Misalkan saya punya alat pemanas ya, furnace tabung itu. Kemudian saya mengalirkan etanol. Etanol kan punya karbon ya. Etanol punya karbon. Ketika melewati alat itu, karbon itu akan tertinggal. Sedangkan hidrogen dan oksigen akan menguap. Ya. Ini namanya proses CVT, Chemical Vapor Transport ya. Jadi dari prekursor yang volatil tadi dipanaskan ya, tapi untuk material yang kita inginkan kita endapkan di alat itu, sedangkan yang lainnya kita dekomposisi. Biasanya menggunakan udara tertentu atau gas tertentu untuk mendorong. Ya, saya pakai nitrogen ya. Saya pakai nitrogen untuk mendorong. Nitrogen itu bisa meminimalisir atau mencegah proses oksidasi, sehingga karbon dari etanol itu ketika mengalami penguapan dia tidak teroksidasi menjadi CO2, tapi menempel menjadi karbon asli, sedangkan oksigen dan hidrogen nanti terdorong oleh nitrogen untuk keluar. Ya, metode ini cukup oke sebenarnya, tapi membutuhkan alat yang canggih ya. Maksud saya canggih itu preparasi gasnya juga harus oke, nggak boleh ada kebocoran. Kemudian tabung pemanasnya juga harus oke. Kemudian listriknya juga harus stabil gitu. Agak sulit kalau dilakukan di lab kita. Kemudian yang kedua ini ya, metode CVT, menemukan kristal magnetit ya dengan gas hidrogen klorida ya. Jadi hidrogen klorida atau HCl-nya bentuknya gas ya. Jadi Fe3O4 padatan itu dialiri dengan gas HCl, nanti menjadi FeCl2, FeCl3 dan sisanya air. Nanti terbentuk serbuk magnetit ya. Serbuk magnetitnya nanti terbentuk di salah satu ujung vessel ya. Karena gas HCl-nya nanti sudah dimasukkan, jadi reaksi bersifat endotermis, ketika suhunya naik bergeser ke kanan, sehingga nanti hasilnya magnetit, kristal magnetit. Kemudian yang keempat itu metode microwave, seperti namanya ya, memang menggunakan microwave, tapi mungkin tidak seperti microwave yang digunakan untuk masak ya, karena ini gelombang mikronya yang digunakan biasanya sudah dirancang ulang dengan tempat reaktornya dan lain sebagainya. Tapi gelombang mikro yang digunakan memang persis seperti microwave yang digunakan untuk masak. Ya, kenapa digunakan microwave? Karena ternyata microwave ini bisa menghomogenkan ya, dia karena mengabsorb radiasi gelombang mikro, material prekursornya, ya itu yang tercampur itu sampai derajat atomik atau elektron. Ya. Jadi menggunakan gelombang ini untuk pemanasan sistem padat, sistem padatnya itu bisa lebih homogen lagi karena dia sudah mengabsorb radiasi gelombang mikronya. Jadi kalau cuma diaduk pakai tangan, ya itu hanya fisik ya, secara fisik. Tapi kalau menggunakan microwave, di mana prekursornya sudah mengabsorb radiasi gelombang mikro, elektron-elektron yang terdapat dalam senyawa prekursor itu akan bergerak ya, akan bergerak karena sudah mengabsorb tadi, dan kemudian menghasilkan proses sintesis yang lebih homogen, proses penumbuhan kristal yang lebih serempak. Ini juga pernah dilakukan oleh salah satu mahasiswa saya, cukup baik hasilnya. Ini contohnya pembuatan silika karbida ya, seperti yang kemarin kita pelajari, silika karbida tapi menggunakan proses hydrothermal, ya. Proses microwave. Jadi serbuk monofase silika karbida dengan menggunakan microwave ya. Jadi Si dengan serbuk Si dan C yang awet dicampur dalam reaktor tubular microwave. Ini microwave ya.
Kemudian hasilnya nanti ada pembakaran yang lebih cepat dan ekonomis. Nah, ini perkembangan jurnalnya mulai tahun 99 ya, sintesis padatan anorganik ini menggunakan microwave. Kemudian 2002 membuat barium ya, barium strontium TiO3 dengan microwave juga. Kemudian ini juga membuat litium mangan, katoda litium mangan menggunakan microwave, kita bisa mengontrol ukuran butirnya. Kemudian tahun 2005 litium baterai, katoda litium baterai juga digunakan proses microwave untuk sintesisnya. 2005 juga seperti itu, silikon karbida, ya, padatan silikon karbida yang pure, yang murni juga didapatkan dari microwave sintesis. Kemudian ini hybrid antara anorganik dan organik porous material, jadi ada material anorganik ditambahkan dengan gugus organik dan sangat berpori, juga dari sintesis menggunakan microwave. Kemudian kromium, grafensit, kemudian karbon oksida ya, yang disupport dengan platinum, dan yang terakhir baterai litium yang ditambahkan dengan spinel. Semuanya menggunakan microwave. Artinya penelitian tentang penggunaan sintesis microwave itu cukup ramai, dan material-material yang didapatkan juga cukup advance ya. Kalau kita lihat di sini katoda litium dan lain sebagainya itu kan cukup advance, baik nanti dalam proses aplikasinya untuk penyimpan energi atau untuk hal-hal yang lain. Nah, ini salah satu contoh mereview jurnal. Nanti Anda bisa mengikuti gaya seperti ini, kemudian menjelaskan dalam bentuk paragraf. Karena apa? Karena sebenarnya teori-teori material itu sangat gampang ditemukan di mana-mana. Tapi hasanah kita tentang perkembangan material terkini, kalau tidak kita awali dengan mengkaji jurnal atau pekerjaan orang lain, tidak akan terlalu berkembang. Ya, tidak akan terlalu berkembang. Seperti ini, misalkan kita tidak pernah membayangkan, oh microwave itu ternyata bisa digunakan untuk membuat baterai litium gitu. Oh, microwave itu bisa digunakan untuk membuat lembaran-lembaran grafen, lembaran-lembaran karbon gitu ya. Nah, jadi cukup banyak yang bisa kita ulas, dan sekaligus ini latihan Anda untuk membuat literatur review, karena di bagian tesis Anda nanti literatur review itu porsinya cukup besar ya, 40% isi tesis itu adalah literatur review. Jadi belajar membaca, belajar untuk mengkaji, belajar untuk memberikan pendapat pada suatu karya ilmiah. Itu adalah salah satu cara tercepat Anda untuk membuat literatur review yang berkualitas. Jadi yang kopas, yang ambil langsung paragraf itu sudah ditinggalkan. Karena aturan baru tesis maupun skripsi atau disertasi sekarang tidak harus banyak halamannya ya. Tidak harus banyak halamannya, cukup 40-50 halaman asal itu isinya sangat kuat ya, dan referensinya juga cukup kuat, maka sudah bisa diterima ya untuk ujian. Kita belajar ke arah sana. Kemudian yang selanjutnya adalah metode keramik ya. Metode keramik ini sesuai namanya didapatkan ketika kita mensintesis material dari pemanasan bersama dua padatan ya. Jadi padatan awalnya diawali dengan padatan, dipanaskan bersama, dapat produk yang kita inginkan. Ini tidak membutuhkan pelarut seperti salt gel, atau tidak membutuhkan autoclave juga seperti hidrotermal, tidak membutuhkan juga microwave, itu tidak. Jadi cukup Anda mau buat apa nih? Oh, saya mau buat silikon karbida. Ya, saya cukup punya padatan silika, saya tambahkan dengan padatan karbon, kemudian saya panaskan bareng. Saya panaskan bareng agar karbon tidak teroksidasi, saya beri aliran nitrogen. Nanti hasilnya adalah SiC. Ya, SiC. Jadi Si nempel di C, sudah menjadi padatan. Biasanya sangat keras. Ya, waktunya cukup singkat sehingga mengurangi biaya produksi. Kelemahannya kita sulit untuk mengontrol
struktur, ya, mau mengontrol porinya ukuran berapa, mau mengontrol bentuknya seperti apa, agak sulit. Ya, karena prosesnya langsung tembak saja, cukup 2 atau 3 badan dijadikan satu, dipanasi, jadi. Gitu. Tapi untuk keefisienan ini metode yang paling efisien dan tidak membutuhkan banyak waktu. Ini contohnya pembuatan mangan oksida, ya. Ini gabungan salgel dan keramik, ya. Di bagian awalnya ini KMN4 dengan maltosanya gerus, ya, diayak, kemudian ditimbang, campurannya dikalsin. Ini keramik di bagian sini, ya. Setelah itu dihomogenkan, ya, ditimbang, dihomogenkan, dikalsin, ya, kemudian dicuci. Ini saljelnya di bagian mana? Di bagian sini mungkin, ya, ini maksudnya. Yang lainnya ini proses campuran biasa. Di bagian ini saljelnya sepertinya. Jadi nanti maltosanya awalnya dibuat sol dulu, kemudian gel, ya, kemudian dipanasi, digerus jadi satu. Atau bisa jadi juga di sini. Jadi campuran yang sudah jadi dicampurkan dengan HCl, ya, bisa jadi di sini. Yaitu metode keramik salah satu contohnya. Ini hasilnya cukup bagus, ya, hasilnya. Jadi dari awal yang ini, ini perbandingan, ya, perbandingan antara solder dan keramik. Ya, yang bawah ini B itu pakai solder, masih amorf, ya. Kalau yang keramik kristalinitasnya cukup tinggi, ya. Jadi kenapa keramik cukup tinggi? Ya, karena suhunya semakin tinggi intensitasnya, maka struktur amorfnya akan semakin hilang. Itu cuma memang tidak semua yang kristalin itu nanti bentuknya bagus, porinya bagus, itu yang bisa jadi pertimbangan lain, ya. Sehingga banyak juga yang memilih tetap berada di solgel karena struktur maupun tekstur suatu material itu tetap bisa diolah-alik gitu, ya, bisa diatur gitu. Tapi ada juga yang suka dengan keramik, jadi cukup mana sih suhu tinggi nanti jadi kristal yang bagus, itu juga ada, tergantung kebutuhan. Nah, ini akhir dari jurnal ini. Saya akan menunjukkan jurnal ini saja karena tadi sudah banyak dibahas, ya. Ini salah satu contoh proses hidrotermal konvensional, ya, untuk membuat material anoda, ya, ini anoda katoda atau perovskit kita menyebutnya, ya, yang digunakan untuk pembakaran metana. Ya, ini perovskit, ya, menggunakan proses microwave dengan membandingkan waktu pemanasan dan waktu reaksi, ya, kemudian ditambahkan dengan metode hidrotermal, ya, hidrotermal. Hasilnya dari data SPS, SRD, X-ray fotoelektron, BET menyebutkan bahwa sifat fisik kimianya sangat dipengaruhi oleh metode preparasi. Ini misalkan ini efek dari jumlah oksigen, mobilitasnya, ya, itu tergantung dari temperaturnya, ya. Sedangkan sifat katalitik dari saat melakukan pembakaran metana juga tergantung dari tidak adanya hidrogen sulfida. Jadi secara sekilas kita bisa menganggap bahwa metode yang digunakan, ya, kalau menggunakan metode yang microwave dan hidrotermal, tampaknya hasilnya lebih baik, ya. Hasilnya lebih baik karena ada gugus-gugus yang dia membantu proses katalisis. Coba kita lihat hasil SRD-nya, ini TGA-nya, thermal analysis
analisisnya, SEM-nya kita lihat. BET-nya permukaannya dia kecil. Ini atomic surface komposisinya, komposisi dari materialnya. Kemudian ini SEM-nya. Ya, SEM-nya kalau yang menggunakan microwave dia lebih teratur, ya. Sedangkan yang menggunakan hidrotermal dia tidak terlalu teratur. Ya, karena memang mungkin sebagian besar dari energi mikro ya itu sudah terabsorb masuk ke dalam prekursor sehingga dia penataan ulang ketika proses microwave menghasilkan bentuk yang lebih baik. Ya, kemudian efeknya cukup bagus ya. Ini TPR-nya, TPR itu dari data TGA yang menunjukkan proses dekomposisi. Jadi kalau kita lihat di sini yang biru itu yang hidrotermal, yang bawah itu yang microwave. Ya, proses hidrotermal menghasilkan dekomposisi yang lebih besar. Artinya dia tidak terlalu stabil kalau dipanaskan pada suhu tinggi. Tapi yang pakai microwave dia ya lumayan di atasnya. Konversi metannya kita lihat di sini hampir sama sebenarnya, tapi tetap lebih tinggi yang menggunakan microwave. Karena tadi ya, karena gugus oksigen yang membantu. Ya, coba kita lihat bagian conclusion ini. Jadi para peneliti ini sudah menemukan bahwa aktivitas dan stabilitas perovskit ini sebagai katalis itu muncul karena tidak adanya H2S. Jadi H2S itu dianggap untuk mendeaktif. Ya, saya pernah menemukan memang di material saya zinc, misalkan saya membuat zinc dari zinc sulfat, sulfatnya ternyata ada yang nempel. Ketika zinc sudah nempel ketempelan sulfat atau sulfur, ya, akhirnya dia proses katalisnya tidak berjalan karena katalis itu terdeaktif ya, tertutupi oleh sulfur. Dan ini juga dibuktikan dengan ini perovskit. Kalau tidak ada H2S, maka aktivitas dan stabilitasnya cukup oke untuk pembakaran metana. Ya, perovskit ini disintesis secara konvensional menggunakan iradiasi microwave. Ya, microwave dipanaskan selama aging hidrotermal. Ya. Kemudian menunjukkan microwave yang digunakan menghasilkan perovskit yang sangat bagus konversinya terhadap metana. Jadi microwave ini menjadikan fase aktif itu tetap ada. Ya, fase aktif itu tetap ada. Sehingga kalaupun ada hidrogen sulfitnya, itu tidak menjadikan perovskit utama itu sampai terdeaktif ya, karena microwave sendiri menjaga keaktifan itu ya, sehingga hanya katalis yang cukup bagus yang namanya superior ya dari microwave ini berhasil ya di sintesis dengan komposisi atom di permukaannya yang cukup baik, di mana jumlah spesies oksigennya cukup sedikit dan tetap mobile, gitu ya, atom-atomnya tetap mobile sehingga meningkatkan aktivitas perovskit dalam proses pembakaran metana. Itu yang bisa Bu Ulfa sampaikan dari pemahaman jurnal ini. Untuk pekan depan metode pembelajaran kita sama ya, jadi materi nanti akan saya share. Bergantian Anda nanti mempresentasikan sistemnya, nanti Anda mempresentasikan teori, kemudian Anda mengambil salah satu jurnal yang berkaitan dengan teori itu untuk dipresentasikan. Tidak usah terlalu panjang lebar, cukup Anda membahas abstrak, kemudian data-data yang terkait dengan abstrak dan kesimpulan, sehingga kita mendapatkan informasi baru tentang materi yang sedang Anda presentasikan. Nanti pembagiannya saya serahkan ke PJ. Untuk sementara kita break dulu ya, pembelajaran Bu Ulfa akhiri dulu. Silakan jika ada pertanyaan Anda
menyampaikan melalui, Google Classroom atau kalau dibutuhkan kita bisa bertemu di, Google Meet ya. Mohon maaf jika ada kekurangan, tetap jaga kesehatan. Ulfa akhiri dulu, kita break sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.